Oke, kembali lagi bersama gua. Tadi udah di setting lagi. Kita udah jauh-jauh nggak rekam gimana nih? Tapi gue lagi. Berarti nanti ada ada goesan lagi berikutnya. Gue itu, Nah, gue silid duanya kayaknya lu tadi mau ke Bekasi kan? Iya. Oke. Berarti ke mana? Sumarekon. Sumarekon minggu depan kali ya. Lewat, ntar ketemunya di belokan tadi. Berata. Kemudian itu lanjut. Terus nanti kita bisa jalan dan pulangnya bisa ke ini apa namanya tuh yang apartemen baru tuh sebelah kiri. Gak apa lah, bukan dari Bekasi gue. Gak apa gue dari Bekasi. Lu kan ada Bekasi sebenarnya. Iya belum, gue perempatan, perbatasan, kantor perbatasan gue. Lu sebelah mana sih? Komplek lu? Kalau keluar tol Jatiwaringin belok kanan belok kiri? Waktu itu waringin nih, dari arah mana nih? Cawang nggak dari mana? Gua dari arah Bekasi. Ya keluar itu ke kanan. Oh, kanan terus ini ya yang Pizza Hut. Pizza putar balik. Itu sebenarnya sama Komplek Auri tuh, yang belakang itu tuh Komplek Auri, tapi gue sebelahnya lagi yang samping jalan tol. Oh, ada dua kan ya, yang sini sama satu lagi yang mepet langsung masuk ke jalan tol ya. Oh, situ. Itu kan nembus ke SMA 81 kan? Jadi deket satu. Itu gue dari rumah ke situ mana? Perempatan itu tadi ya deket, lewat belakang, lewat komplek Kodam yang 81 bener nih. Nah, gue bilang 81 mah kan deket gue bilang. Kan lu kan kalau posting di Strava kan ketahuan nih, tapi di mana ya gue bilang ya? Tidak satu ya, gue kadang kalau lari lah situ 81. Tapi lo SMA nggak 81? Nggak dapat 81 emang nggak apa nggak? Kalau dapetnya ngapain gue jauh-jauh. Gue SMP situ 19 ojol. Kalau 19. Lo sumber nggak sih masih lo? Enggak, ini gue 84. Gue 88. Berarti isi lo lebih tua. Oh, tua. Gue 84, gue 88. Ketemu di kantor ya? Biasa itu. Yes. Jadi yang belum punya jodoh di kantor bisa dapat. Ya bisa. Cuman jangan jorok ya. Kalau jorok tuh repot kan. Nggak jadi satu, nanti sama divisi yang lain. Ya gue sih nggak jorok. Itu pesannya temen gue dulu, orang HRD juga gitu. Lu dapetin orang kantor boleh, tapi jangan jorok. Soalnya repot. Lu udah lama berarti ya? Married ya? 2015. 15. Kalau setahun setelah gue berarti. 16. Setahun setelah gue. Oh, 14. Gue udah 14. Iya 2014. 2013 gue bikin startup. 2014 gue nikah. Awal 2015 startup gue tutup. Jadi kalau ada yang bilang setelah menikah itu rezeki pung gitu untuk kasus gue, mereka startup gue tutup. Tapi mas sebenarnya udah terbentuk sebenarnya. Pas aja momennya. jadi istilahnya gini, kalau orang bilang dengan menikah rezeki lo lancar, Oh, itu gue coba praktek. Tapi kayaknya nggak berlaku buat gue, tapi berlakunya buat istri gue. Karena setelah itu, setelah menikah, istri gue karirnya melejit, lebih melejit dari suami. apa? Berarti ibaratnya ya rezeki lo lewat perantara istri lo. Iya betul. Sekarang aja, ya alhamdulillah. Sekarang dia kemarin tuh hari terakhir di kantornya, kantor cabang. Jadi dia promosi pindah pusat. Oh di itu Di Kuningan. Putnam itu BNI Confirm. Oh itu iya. Jangan BNI Syariah kan di Tempo. Nah dia naik jabatan. Ya istilahnya menurut gua tergolong muda sih untuk ukuran manajer. Masih 28 karena jangan bosnya. Kamu itu beruntung, kenapa? Saya ini dan teman-teman lain itu umur 40 baru jadi manajer. Sedangkan dia ini jadi lu peneliti apa?
Bukan MVP. Dia bukan ODP, dia dari asisten apa sih namanya itu? Sistem. Pokoknya kan kalau ODP kan lo masuk langsung jadi staff kan, setahu gue ya, betul ya? Staff, terus baru yang dipersiapkan jadi manajemen kan. Kalau dia tuh masuk dari Staff. dan non staff, bukan non staff apa ya? Istilahnya asisten lah. Dia kan D3, jadi masuk dari D3. Ya kalau cepet sih kalau menurut gue ya. Iya D3, terusnya non staff enak kali ya bilangnya. Pokoknya bilangnya asisten lah. Ya nggak maksudnya kalau kayak MT gitu lah ya, kalau MT gitu kan emang dia rekrutmen dari perusahaan yang memang disiapin buat jalur manajemen kan. Ini enggak, dia jalurnya jalur D3. Ya berarti bini lo masuk ke bank itu lewat ya biasa, lewat jalur biasa. Iya, jalur biasa, apply gitu. Bukan yang ikut pendidikan dulu, enggak kan, langsung masuk kerja gitu kan. Nah, ya mau juga sama kayak bini lo juga, maksudnya bukan lewat jalur yang ini jalur staff biasa, cuman ya nah gitu. Cuman ya kalau emang punya potensi emang kelihatan sih emang tergantung atasan juga sih ya. ya tadi kamu tuh tergolong bagus lah, udah 28 udah level manager. Ya alhamdulillah. Jadi itu berlaku buat istri gua. Jadi setelah menikah rezeki lancar, ya istilahnya gitu, kalau karirnya melejit ya itu istri gua. Bener. Kalau untuk gua masih ditunda. Nah, bentar lagi. Jadi kalau sekarang proyek-proyek gua udah mulai nih jalan nih. Sebelumnya proyeknya lagi ada bahkan awal Januari ini gua nyaris nggak ada masukan. Di awal Januari kan tuh mulai kasus corona ya. Mulai kasus. Iya, tapi kan udah mulai merebak gitu. Terus udah mulai beberapa tempat ditahan lah. Sedangkan bisnis gua saat itu bersinggungan sama bisnis travel. Meskipun gua IT, tapi gua ngurus IT-nya travel. Puncaknya itu di bulan Maret, Februari Maret, begitu gua lupa deh yang haji sama umroh tuh di band. Maret ya. Jadi begitu Maret nah udah tuh gua bener-bener angkat tangan tuh gua. Jadi cuman ngabisin duit ini doang tuh gajian. Nah, terus ya tapi sering dengan namanya orang IT sekarang kan ya, tapi itu tren juga sih. Begitu trennya WFH, IT, website, online, ya memang nggak bohong sih, rezeki ada aja sih, dapat project akhirnya. Jadi alhamdulillah di kondisi kayak pandemi gini gue masih ada masukan lah. Kerjanya di mana? Di rumah. Berarti ini ya apa? Orang dulu nggak ngerasain kerja di rumah, terus sekarang udah biasa. Udah biasa. Sebenarnya gue bukan terbiasa, tapi dulu gue pernah bekerja di satu ruangan selama 3 bulan. Dulu gue kerja offshore sempat. Kan cuma kerjanya di kontainer gitu kan, satu blok begitu, dan lu 3 bulan di situ lu nggak beda, paling keluar juga paling cuma ke toilet, makan, mau tidur. Sisanya kantor gitu aja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jadi pas begitu kayaknya nih kerjaan gue dulu tuh dipersiapkan untuk jadi mungkin kalau gue berpikir positif begini, oh lu sudah mempersiapkan, Ci, lu nanti nih tahun 2020 bakal ada pandemi nih. Lu 7 tahun sebelum ini 2011. Berarti 9 tahun sebelum lu mesti latihan dulu nih. Itu benar-benar di buset parah banget. Kalau di sini lo yang masih bisa keluar, ke mall lah. Sebab bosan sepedaan. Kagak bisa, mau. Ya usah gimana bosan. Ngapain? Dan tapi bener loh. Kalau ada orang yang bilang sekarang nih, gue tidak menyalahkan orang yang misalnya bilang WFA tuh capek, gue nggak kuat, nggak betah gitu. Tapi gue memang dan itu boring banget. Ya, gue waktu di laut itu ada orang yang stres gitu, maksud gue bisa berantem sesama teman karena ada stres gitu, saking stresnya. Terus belum lagi ya, mohon maaf nih, laki-laki kan, isinya laki-laki semua. 3 bulan isinya laki-laki semua kan udahlah. Istilahnya stresnya tinggi, terusnya industrinya ya oil and gas. Ya jadinya udah, terus kalau mau nelpon ngantri, zaman dulu 2011 nggak kayak sekarang, internet gampang. Tapi sana kompensasi yang terima gede nggak sih kalau offshore gitu? Komplain apa?
kompensasinya gitu. Kompensasinya Benefitnya tuh gede nggak sih yang diterima? tergantung ya, gue tergantung sih. Soalnya susah kalau gue bilang gede juga. Waktu itu gue kayak $100 per hari. Hari. Tapi Singapura. Udah keren tuh $100. Tapi Singapura. Maksudnya gini, sebanding nggak sih duit yang lo terima sama kondisi kerja kayak gitu, sebanding nggak gitu? Ya kalau sebanding saya ya nggak apa lah, meter sama kalau misalnya sebanding. Tapi kan kalau nggak sebanding ya udah nggak sebanding, stres ya. Kalau karena gue masih single, gue nganggapnya sebanding. Berarti kerja di offshore tuh kalau buat single oke lah ya? Oke. Masih oke lah kalau buat single. Kalau sudah berkeluarga, menurut gue ya patut dipertimbangkan aja. Bukan berarti ini ya, dipertimbangkan Ya aja. kita event itu komersinya gede lah ya? Tapi lu syaratnya kalau mau offshore-nya gede berkeluarga, lu mesti jadi vendor. Jangan jadi subkon kayak gua. Gua kan subkon. Ya lu tau lah dana subkon kayak apa kan. Mungkin kalau vendor lah, kan dulu gua kliennya Chevron. Pasang instalasi iniannya, rig-nya Chevron. Ya anggaplah gua $100. Ya internetnya Chevron ya tinggal kali, mungkin 5 atau 10 kalinya gua benefitnya. Mungkin, tapi dolarnya bukan Singapura. dolar US. Dulu dolarnya gue pas sekitar 7.000-8.000 lah. 7.000-8.000 ya. Jadi sebulan hampir 800.000. Sehari itu 800.000-an lah kira-kira. $100. Iya benar 800.000. Ya gede kan, kalau single kan? Ya single sih gede. Tapi pas pulang seminggu habis. Kalah gitu. Aduh. Nggak pernah lihat mall, nggak pernah lihat ini gitu ya. Jadi kalau dulu ada yang bilang gua sombong, iya saya sombong. Kalau sekarang sih ya enggak lah, gua udah enggak, maksud gua udah masanya udah lewat. Ya lu umur berapa ya? Umur 26. Gaji dolar. Dolarnya rate-nya per hari pula lagi. Aduh. Gimana nggak sombong ya? Wah, gimana nggak sombong? Terus balik lagi ke Batam. Mau ke Singapura cuman pulang balik. Itu 3 bulan offset, terus 3 bulan lagi gimana? Di sini? Nah, tapi gua di offshore tuh ya istilahnya justru puncak spiritual gua titik balik sebenarnya. Jadi di tengah laut gue mikir kalau gini, ada nggak enaknya di tengah laut. Makanya gue mikir kalau kan tadi gue bilang kalau berkeluarga mah dipertimbangkan. Kalau lo berkeluarga 3 bulan kayak begitu, satu bisa jadi kalau lo punya anak, ntar muka anak lo lupa sama bapaknya. Orang manggil om gitu. Itu kejadian kasus temen gue. Jadi dia nikah, istrinya pulang dulu di daerah Banten, dia kerja tetap di Batam. Ya kan lama tuh, nggak bisa pulang bahkan 6 bulan setahun. Ya anaknya lupa sama bapaknya. Jadi kalau ketemu nangis, ini bapak be, bingung juga meskipun lewat apa? Ya mungkin dulu ada video call tapi jelek dulu Skype kan, ya nggak ngaruh, nggak kayak sekarang gitu. Nah gue mikir gitu, akhirnya gue cari kerjaan lain. Terus nyoba sekolah, ternyata terima gue. Ya udahlah gue pergi aja. Akhirnya gue nggak pernah melanjutkan lagi karir gue di dunia. Orang udah punya ini ya, komennya gue udah punya experience lah gitu. Jadi gue menghargai orang-orang yang kalau istilahnya sekarang di sosial media ramai, bosen, lu nggak bisa sih nahan ke mall atau lu nggak bisa, bos. Jenuhnya itu jenuh. Lu bayangin, gue dulu 3 bulan bener-bener di rumah di cubicle, bukan rumah lagi, ini cubicle, cuman box gitu doang. Cuman duduk depan gua tempat mesin fotokopi, belakang gua teman gua ngobrol gitu. Oh sana. Cuma mondar-mandir orang. Mas Laksmana, minta print. Nah, ini gitu doang kerjaan gua, nge-print ini terus input database bikin coding gitu kan. Udah gitu doang. Gimana kan bosan?
Terus jam 12 saatnya makan. Oh udah ini sholat zuhur, tidur istirahat, bangun lagi kerja. Bosan lah. Udah selesai kerjaan aja jam 5, ngapain? Nah ini persoalannya nih. Ya kan baru kerja lagi kan besok pagi lagi tuh. Yang benernya begitu. Nah kalau di tengah laut tuh, jadi gini, ada kasus cuaca buruk. Jadi di instalasi kapalnya misah. Jadi engineer ini diturunin pagi, nempel, turunin. Nanti dia ngelepas nih. Nanti sore samperin lagi. Ya kerjanya baru datang. Jadi pagi gue udah beres-beres nih, siang bisa istirahat sebentar. Jam 5 begitu engineer datang udah tuh gua udah kayak pasar malam di kantor. Sampai jam 12 sampai jam 12 malam. Oh ini berkas ini itu Pak, tanda tanganin Pak, premium landscape. Aduh gue bilang. Iya gimana stres. Paling enak kalau lagi nempel. Nah, biasanya jam 5 aja selesai. Nggak ada orang kerja malam. Biasanya kalau lagi pas lagi nempel tuh kan jam 5 kelar nih. Terus ngapain gitu? Ya nongkrong, mancing. Nongkrong, mancing, nonton. Oh ini yang paling parah nih. Jadi ada satu kejadian. Jadi kalau nonton juga mereka tuh di satu hall. Di TV apa. Bayangkan bapak-bapak tua 3 bulan nggak pulang ketemu istrinya, nonton bokep bareng-bareng di tengah. Gila ya. Lalu gila kacau banget itu. Gue anjir. Ya kalau lagi ada dono ya dono nonton gitu. Tapi ya itu bahaya ya. Bosan juga gitu ya. Ya benar sih. Ya mungkin seminggu 2 minggu sih oke lah. Sebulan nih kalau 3 bulan lumayan juga. Gitu aja. Makanya jadi ya menurut gue dalam kondisi kayak sekarang WFA ya gue cukup memahami lah, meskipun dia samanya zaman sekarang mah orang mau ngomong mah bebas ya, maksud gue silahkan aja. Kadang ya gue memahami lagi, kasihan juga ya. Ya kayak gue juga ngerasa diri gue ya gini, enggak, gue ada yang pernah lebih susah dari ini. Jadi nggak usah takut WFA. Yang penting protokol kesehatan. Omong kosong. Tapi itu untuk yang di sana ya. Kalau ini kan kita jaraknya satu meter 2 meter lah. Kan PSBB Jakarta ya. PSBB Jakarta. Kita lagi di Bekasi. Kita di Bekasi. Kalau di Bekasi PSBB-nya nggak berlaku. Soalnya udah ada pernyataan nih dari wali kota. Kita nggak mau ngikutin kebijakan Jakarta. Takut dianggap copy paste. Apa ya? Itu jadi gimana? Ya gue juga nggak tahu ya. Apa ya? Jadi gimana? Terus kan kalau saya Jakarta ngeluarin lagi surat izin keluar masuk gimana? Nah kan? Sama aja. Ya ada singgungan Jakarta sama Bekasi. Apakah ada peluang wali kota Bekasi ini nanti mencalonkan jadi gubernur? Jadinya dia mesti bikin kebijakan yang beda gitu. Tahu deh. Iya soalnya sekarang kan semua politisir kan. Oke, tapi gini Cik, gue pengen nanya, kira-kira kondisi pandemi ini sampai kapan? Ya kan vaksin lagi di ini lah ya, lagi di uji klinis gitu. Tapi ya kalau teman-teman gue bilang yang PSBB jilid 1 aja, yang di PHK itu belum kerja lagi. Ini lagi PSBB jilid 2 gitu. Ya maksudnya ya kemungkinan PHK, gelombang PHK akan jauh lebih besar. Terus ya kedepannya tuh gimana gitu, arah negara ini kemana gitu. Ya kalau gue pribadi sih ya kalau dibilang pas kemarin Pak Anies bilang melakukan PSBB total lagi ya maksudnya ya dibilang kecewa, tapi dibilang maksudnya ini kebaikan bersama ya oke. Cuman yang sudah kita lakukan 4 bulan ke belakang itu kesana tuh kayak Cuma gitu ya. sia-sia gitu. Maksudnya ya sia-sianya memang
ekonomi udah mulai bergeliat lagi. Cuman ketika tiba di PSBB total kan berarti ya harus banyak restoran yang tutup lagi, banyak mungkin sektor usaha yang ini lagi. Gitu. Maksudnya ya orang yang susah itu makin banyak. Pasti. Nah, terus ya kondisi gitu sampai kapan gitu? Kalau nggak ada way out-nya ya gimana ya berarti? Gue kadang melihatnya, kadang gue tuh sebenarnya paling males ya. Gue tuh senang sebenarnya mengkritik, bukan senang mengkritik ya. Senang kalau ngebahas politik di sosmed, gue suka. Tapi untuk di Instagram gue sekarang rada gue kurangin. Biasanya gue lebih senang di Twitter karena lebih open minded. Kalau di Twitter kan, kalau di Instagram itu dominan. Nah, kalau ngelihat selama pemerintah pusat sama daerah ini nggak pernah akur, kelihatannya nggak akur ya. Gue nggak tahu benernya. Namanya lo lingkar satu kan sebenarnya nggak, kita nggak tahu ya. Kita kan cuma berdasarkan informasi yang kita dapat doang. Kelihatannya kan nggak akur ya. Kalau nggak akur ya mungkin bisa setahun lagi. Iya, bisa setahun lagi bisa ya. Kalau akur sih harusnya lebih cepet sih. Kalau lo sering ngikutin berita kan prediksi puncak pandemi bulan Juli, udah September. Iya, puncaknya terus ada lagi puncak keduanya bulan September. Sekarang tuh bulan September baru di PSBB lagi. Nah, tapi gue harus aku ya memang gue termasuk orang yang di awal tuh setuju bahwa kalau mau dari awal lockdown ada lockdown. Dan gue lebih percaya bahwa lockdown mikro itu adalah yang terbaik. Tapi dulu nggak dilakuin. Harusnya kan kayak misalnya awalnya Depok ya klaster Depok aja tutup, yang lain ini nggak apa-apa, di tracing aja sih. Nanti ketemu di close. Kayak misalnya kan di sini di komplek gua ada dua. Begitu komplek gua ketahuan, ya komplek gua diisolir aja selesai. Satu komplek itu nggak boleh keluar. 2 minggu kan lebih murah. Nah, pertanyaannya, kenapa pemerintah lebih milih bilangnya ekonomi lah. Ini ada dua nih, masalah ekonomi atau kesehatan. Ya ini sih, kalau orang mati kan nggak bisa cari duit. Ya logikanya gitu aja, orang mati nggak bisa cari duit. Oke, orang bisa cari duit, tapi mati gimana coba? Pilih yang mana nih? Kan nggak bisa duluan kan. Jadi kalau dalam hal ini sih, gue nggak bisa bilang mana yang lebih benar ya. Tapi kalau dari sudut pandang gue, nyawa itu jauh lebih baik. Ya maksudnya kalau gue pandangan pribadi emang ya nggak tahu ya sampai temukan nanti vaksin atau apa itu apakah nanti akan berpengaruh signifikan ya nggak tahu juga karena kan masih diuji klinis vaksinnya. Tapi emang ya kondisi ini memang ya sedikit banyak pasti akan merubah mindset orang lah gitu ya. Intinya kalau dulu orang beranggapan namanya orang kerja itu ya datang kantor. Nah betul. Nah itu salah satu nilai plus nih. Kita dengan ada pandemi itu ternyata ya nggak semuanya berdampak negatif. Negatif ya. Kita mesti positif. Ada positifnya juga mesti dapat. Oke gini. Ini dampak positif yang bisa gue ambil, terutama masalah pekerjaan gue. Kan aslinya keluarga gue nih keluarga PNS. Jadi kalau kerja itu adalah lu jadi orang PNS atau kerja di kantor dengan gaji tetap dan lu datang ke kantor. Tapi jiwa gue beda, gue seneng IT, gue seneng bebas hidup gue. Akhirnya gue memilih ya untuk bisnis, startup apa. Dan akhirnya sekarang gue lebih banyak kerja di rumah. Hal pertama yang sulit diterima adalah pasti orang tua kan. Ngapain sih di rumah, kerja dong di luar begini. Oh juga kerja sebenarnya ya? Kerja, lu bayangin cuma ada laptop, ada tempat duduk, ada meja, kena AC. Ya beres, dapat duit, dapat proyek, bisa pikol dari dulu udah bisa pikol. Cuma kan itu orang nggak tahu, mindsetnya orang nggak tahu, orang-orang kayak gue dianggap gak kerja. Lu, misalnya istri gue, suami lu kerja nggak sih? Kok kayaknya di rumah mulu? Ya kerja loh. Freelance kerja, startup bisa kerja dari rumah. Steve Jobs kerjanya dari mana awalnya? Garasi bos. Google awalnya mana? Garasi, rumah semuanya, work from home.
Nah jadi ya itu nilai positifnya adalah orang menilai, akhirnya menyadari bahwa ini kantor bangsat juga nih ya, ternyata gua ini sebenarnya bisa kerja di rumah gitu. Karena gua pagi bangun, sholat, bisa olahraga dulu, seger-seger lari nganterin istri gua pulang, buka laptop baru grup WA tuh bahas kerjaan. Kadang gue call sama tim gue malam. Nah ini yang menariknya lagi nih. Gue sekarang bikin satu tim IT terdiri dari 5 orang. Dan lo tahu semua orangnya dari mana? Yang satu di Bekasi, gue. Satu lagi di mana ya? Di Global. Satu lagi di Banten. 2 orang lagi programmer gue di Padang. Coba bayangin. Jadi gue sekarang lagi bikin sebuah perusahaan kecil yang berbasis online. Tadi awalnya gue bertiga sama teman gue, tapi masih sering ketemuan gitu di kafe gimana gitu. Tapi setelah begitu pandemi, dia pulang kampung begini, terus gue pikir kenapa enggak gue bikin satu perusahaan yang semuanya kerjanya WFH. Lu bayangin aja, 5 orang, satu Bekasi, satu Tangerang, ada yang di Banten, lu coba bayangin. Padang 2 orang, lu bayangin, gila. Yang paling konyol kalau lagi meeting, lagi jalan, terus telepon. Maksudnya tim gue yang lain, Mas, gue masih di motor Mas. Jadi bayangin meeting lagi di motor. Mas, gue login aja dulu ya, gue masih di motor nih, nanti gue cari tempat berhenti. Ya udah, dia mute, kita bahas yang lain, dia dengerin. Nanti udah dapat tempat berhenti, dia berhenti, baru join. Tapi efektif ya? Efektif. Ya kalau kayak lu, Bang, gue nggak tahu se-efektif apa WFH. Kayaknya sih agak sulit ya. Terutama Taylor gitu-gitu. Ya kalau di bank yang di front office ya emang nggak bisa dipungkiri, emang harus tetap WFO ya. Tapi kalau yang kayak juga di back office, ya masih bisa diatur lah, masih bisa. Kayak karena kan bank itu masuk 11 kategori usaha yang dikecualikan kan dari PSBB. Jadi ya masih boleh dia tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%. Jadi ya mau nggak mau emang kan lembaga keuangan kan emang masih dibutuhin buat transaksi segala macam ya. Jadi ya masih bisa. Tapi kalau gue pribadi melihat dari pandemi itu positifnya adalah pertama, orang jadi aware yang namanya olahraga. Itu yang pertama. Dulu karena gue nggak sendiri, dulu gue berangkat kantor tuh pagi, habis subuh tuh berangkat kantor. Nah sekarang kan lagi pandemi gini, masuknya bisa agak siang, bisa masuk jam 10, lebih fleksibel gitu. Pokoknya dia kerja 8 jam gitu. Jadi ya nih, habis subuh gue masih ada waktu nih, ngapain ya? Kalau dulu kan habis subuh udah langsung mandi siap-siap kantor. Sekarang habis subuh ngapain ya? Udah akhirnya lari dulu. Itu bisa rutin tuh, ya tadi bisa lari. Kelihatan sih. Kalau ngeliat pagi dia 5:30 lari di jalan nih gue lagi. Jadi positifnya pertama pandemi itu ya bisa kita jadi aware sama olahraga. Kedua, kita jadi namanya hidup bersih. Kenapa hidup bersih? Dulu orang paling anti gitu, kemana-mana bawa sanitizer, kemana-mana pakai masker naik motor gitu. Sekarang pasti yang naik motor pasti pakai masker semua. Minimal, hampir semua. Yang sebenarnya juga sama. Sekarang orang baru megang sedikit semprot sanitizer. Ada sampai kering. Iya. Sampai tuh kulit banyak, sampai keriput rasanya. Terus mau masuk kemana, ngelihat ada wastafel cuci tangan. Ya, itu bagus gitu. Kenapa nggak meskipun kesannya aneh ya? Iya, itu bagus. Nah, itu selalu kayak asli dulu kayak gitu. Itu kan bagus ya, pola hidup bersih, sehat. Ya, artinya orang jadi makin sehat, makin bersih. Dan sebenarnya gue ngelihatnya, kalau gue ngelihatnya kita lebih bebas ya, maksud gue kita ngelihat sudut pandangnya nggak terikat sama pun, gue ngerasa hidup tuh malah jadi lebih baik sih. Lebih baik seharusnya. Iya kan, gue ya maksud gue kalau mau lihat gini, orang tuh kan lebih dominan kerja, apa yang kerja. Padahal ya kerjanya gitu aja. Misalnya lembur, lu datang lebih pagi, lu berangkat mesti pagi jam 5. Gue ingat banget dulu pertama kali kalau gue ke Ben Hill kan, zaman dulu tuh macet batu, pasti gue jam 5 udah minimal udah berangkat. Bokap gue 5:30 tuh udah jalan, kalau nggak macet. Terus pulang jam 10. Apalagi sekarang ganjil genap, lewat jam 9. Lu jam 9 di atas baru boleh balik. Kalau pagi ya lu mesti pagi banget.
Tapi dengan kondisi sekarang lu bisa menikmati hidup. Pertama lu pagi bisa ketemu istri lo, bisa ngurus anak lo dulu, bisa nyiapin makan, terus lu siap-siap jam 8. Gua sekarang nanti istri gua berangkat jam 8. Dia masuk jam 9. Kadang kalau dia malas setengah 9 gua jalan. Nyampe sana ngepas. Jadi punya akhirnya hidup tuh ya jadi hidup menurut gua. Cuman bedanya dibayang-bayangi, lu nanti kena virus lo. Cuma bedanya itu doang. Tapi secara kualitas hidup sebenarnya menurut gue membaik secara pola hidup. Yang tadi lu bilang, jadi olahraga, orang jadi makan sehat, jadi bersih gitu. Terus lu kumpul keluarga jadi lebih sering, coba ini. Bisa kumpul keluarga sering tuh, menurut gue ajaib. Iya. Ajaib loh. Jarang. Ya kalau pas belum kondisi yang nggak pandemi ya mungkin efektif orang kumpul sama keluarga itu kan 1 minggu. Tapi kalau sekarang ya pagi bisa ngumpul, ya kan anaknya juga nggak sekolah kan di rumah, juga sekolah dari rumah, pulang juga bisa di sore. Efek buruknya cuma pengurangan pendapatan berkurang. Iya. Ya itu emang nggak bisa dipungkiri, tapi gue melihat pendapatan kurang itu relatif ya. Kita beberapa orang mengalami, tapi beberapa orang yang enggak. Tapi secara keseluruhan emang tatanan hidup itu jadi berubah ke lebih baik sih. Gue setuju. Jadi lebih baik. Karena rezeki itu nggak harus selalu uang. Bisa dapat karir, bisa di masa pandemi lo masih kerja aja lo rezeki kan. Namanya gua nih masa pandemi begini, awal pandemi PSBB kemarin tuh, menurut gua masya Allah dikasih project, lo bayangin gua dapet project, gua nilainya nggak gede menurut gua, suruh ngerjain istilahnya pokoknya lebaran mesti jadi. Lu bayangin tuh cuma dikasih waktu sebulan lewat project, gua nggak ada kerjaan lagi. Gua bilang ya ini websitenya nggak dipakai karena betul udah nggak jalan, terus nggak ada komisi dan sebagainya. Udah akhirnya ada project nawarin, mau nggak bikin aplikasi begini. Gua nggak ngasih mahal dan juga nggak ngasih murah, yang penting cukup jalan. Ternyata begitu project itu selesai setelah lebaran, ternyata lanjut projectnya. Berarti kan prinsipnya bukan rezeki itu kan nggak soal uang, tapi lo kesempatan dapat proyek, terus nanti kesempatan meskipun ya secara pendapatan mungkin berkurang, tapi kan masih masuk gitu istilahnya. Ya tetap berpenghasilan. Iya, tetap berpenghasilan. Jadi bukan berpenghasilan tetap. Nah, sih. Salah satunya enaknya jadi gue adalah tetap berpenghasilan. Kalau lu berpenghasilan tetap. Kalau lu tetap penghasilan sih, lu berpenghasilan tetap enak kan berarti. Lu ngerasain dua-duanya. Tapi kalau misalnya gue lagi penghasilannya lagi sedih lah. Lagi sedih, ya kerja sama aja sama istri lah. Kebetulan dia kan orang pegawai tetap. jadi menyesuaikan aja sih. Ya, terus selanjutnya yang kalau gue lihat sih, yang gue lihat sisi positifnya adalah dari pandemi itu orang yang tadinya nggak bisa masak jadi bisa masak. Nah iya. Contoh, yang tadinya orang biasanya apa ya? Kita keluar nih, mau ke mall, makan, gitu. Kita males deh. Kita kira di rumah aja. Akhirnya dia masak sendiri, akhirnya bisa kan mati. Dia tadi nggak bisa masak, nggak bisa masak Indomie, sekarang udah bisa masak yang lain. Artinya ya ada kemajuan. Ada taunya, artinya situasi sulit itu pasti akan membuat orang keluar tuh potensi. Berarti kan prinsipnya adalah lu jangan menutup peluang, gitu kan? Lu mesti kreatif. Kreatif itu bentuknya apa? Gak usah takut. Ya misalnya, gue nggak pernah bilang penghasilan. Ya sekarang kan orang udah mulai tidak malu untuk jualan di Instagramnya dia, untuk jualan di Facebooknya mereka masing-masing. Dulu mah orang mah malu kali jualan. Ih, jualan apaan? Lu jualan apa sih? Jualan kopi, jualan kue, apaan sih? Sekarang lu berlomba-lomba. Nih di timeline gue tuh isinya cinnamon roll itu, orang dagang cinnamon roll itu dari rasa strawberry, rasa apa itu. Baru coba deh jualan cinnamon roll, belum lagi apa? Risol coba. Sama gini, kakak gue dokter spesialis mata, jualan kue. Dulu sekarang udah biasa. Udah biasa, jualan kue, lu bayangin dokter mata jualan kue, keren. Mungkin dulu nggak keren, sekarang jadi keren. Ya, jadi kita ambil istilahnya selalu ada sisi positifnya. Yang negatifnya pasti ada sih, tapi kalau mau dicari mah ya nggak ada habisnya. Ya kalau kita mencari-cari yang negatif sih pasti akan ketemu terus, tapi tergantung dari cari sih. Kalau kita cari yang positif pasti ya ketemu. Jadi buat gue PSBB nanti
Jadi ini kita bikin video sebelum PSBB ya. Iya, betul. Jadi kita nih goes nyambut PSBB sih. Menyebut PSBB. Jadi nanti kalau PSBB-nya udah berlaku, ya istilahnya kita ambil positifnya aja bahwa kerja WFH tuh kalau lu bisa mensiasatinya menyenangkan. Istilahnya kita ngeliatnya dari banyak sudut pandang lah, memang stres. Tapi kita di satu lain kita mesti ngeliat suami istri sama suami ya sering ketemu kan. Ya moga-moga nggak rajin berantem. Ya, gue bisa ngerasain sih karena buat ya apa para wanita yang udah punya anak gitu ya, ngerasain dia ngajarin anaknya di rumah gitu ya, kebayang sih gitu. Kita ya tapi kalau menurut gua kapan lagi gitu ya, dapat momennya tuh kapan lagi gitu. Kalau kita kan masih sama-sama program nih kan, istilahnya masih menunggu dikasih titipan. Jadi kita cuma bisa bilang ya selamat menikmati aja lah. Kita juga nikmatin sendiri juga begini juga kesulitannya beda-beda ya. Jadi prinsipnya PSBB-nya nanti ya mudah-mudahan kita ya tadi positif olahraga, tetap komunikasi sama istri, jangan sering-sering berantem. Biasanya nambah garis biru 2 udah banyak. Ya mungkin kita berdua belum berhasil, belum. Mungkin nanti di ini PSBB kedua. PSBB kedua kan ada kesempatan kedua. Tuh positifnya begitu. Masih ada PSBB kedua, kata Anies Baswedan. Nih yang belum jadi nih PSBB kedua. Oke, kayaknya sih goesan pagi ini kita cukup kali ya. Oke. Nanti kita atur lagi jadwal sepeda lagi. Selanjutnya. Mudah-mudahan pas PSBB kita bisa goes ya. Ya, memang sih sudah boleh karena kan ya emang buat menjaga badan tetap sehat juga sih. Oke, sampai di sini aja. Nanti jangan lupa klik like and subscribe channel gua. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit itu?